Pemirsa Prima TV, bertemu lagi di acara Alam Sebelah. Dan untuk tayangan kali ini, tim Alam Sebelah untuk pertama kalinya berada di daerah kota Banjarmasin, tepatnya di daerah Benua Anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pemirsa Putri Devina dan rekan saya Dini. Dan di saat ini kita berada di depan rumah Banjar dan kita tidak tahu apa sejarah sebelumnya. Jadi kita akan menyaksikan lagi dan menelusuri lebih lanjut bagaimana rumah ini dan cerita dulunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Alam Sebelah. Konon di rumah yang kurang lebih 20 tahun ini tidak ditinggali. Menurut warga sekitar, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi, seperti penampakan makhluk alam sebelah. Iya pemirsa Alam Sebelah, sekarang saya sudah bersama Ustadz Ali Wiridan di samping saya nih. Dan saya akan menanyakan Ustadz, dulunya di sini katanya ada penampakan terjadi penampakan seperti jin atau makhluk-makhluk gaib lainnya Ustadz. Dan sekarang yang Ustadz lihat di belakang kita ini, apakah yang Ustadz lihat aura-aura negatifnya, positifnya Ustadz? Jadi saya tadi ya, setelah masuk dari awal depan, tekanan sudah ada ya, tekanan itu sudah ada sangat kuat sekali, artinya seperti tidak suka kedatangan kita. Terus makanya kan saya tadi juga ada sempat ya sama teman saya, seperguruan saya ya, jadi untuk memeriksa tempat ini supaya imbas nanti yang sesuatu yang terjadi tidak sampai keluar, seperti itu. Jadi ada tekanan sangat kuat sekali, tapi di sini juga di dalam rumah ini kayaknya sangat banyak sekali ya untuk makhluk-makhluknya gitu. Iya. Jadi, ya. Ini Ustadz sebelumnya nih, dibanding dengan episode yang sebelumnya juga, apakah auranya lebih menekan atau bagaimana nih Ustadz? Ya, ini tempat untuk rumah ini ya. Jadi untuk tekanan agak sama-sama aja, tapi nggak terlalu anu juga ya, nggak terlalu untuk kuat ya. Nggak terlalu kuat, tapi ya lumayan kuat juga gitu. Ya berarti kita langsung saja untuk menyaksikan dan menelusuri bagaimana sejarah yang ada di belakang ini, sejarah dari rumah Banjar ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Alam Sebelah. Pertama-tama, Ustadz Al-Wiridan masuk ke dalam rumah untuk memberi salam. Saya tadi melihat tadi ya. Jadi orangnya ini seperti besar, terus gemuk gitu ya. Cuma wajahnya bulat tapi giginya kayak hiu. Terus matanya itu seperti ikan koki, tapi besar, lumayan besar. Dia langsung masuk ke sana. Tapi saya melihat ada beberapa kekuatan aura ya, aura yang gambaran yang ilham dan batin saya lihat. Itu seperti ada banyak sekali di belakang situ. Tapi itu siapa kita tahu. Saya akan coba untuk salam dulu ya kan. Nanti kita akan masuk ke dalam situ lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Al-Wiridan. Saya dari perguruan Nur Saifullah. Saya datang ke sini untuk baik-baik, untuk mencari info tentang rumah ini. Semoga kalian mau bekerjasama dengan saya.
lagi kita coba dalam lagi. Setelah menjelaskan kondisi di ruang utama dan memberi salam, Ustadz menuju ruang selanjutnya. Dia saya lihat ya. Ini dia di kursi itu menunggu saya. Tapi entah dia mau apa di kursi itu tidak tahu. Tapi dia seperti perempuan ya, di kursi itu. Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Alwiridan. Saya ingin berkenalan dengan Anda. Apakah Anda mau bekerja sama dengan saya atau berteman dengan saya baik-baik? Saya ingin berbincang-bincang dengan Anda. Di orang Banjar itu kita berkisahan. Maukah Anda menunjukkan dirimu? Tiba-tiba terlihat kursi bergerak mendekat. Tidak menginginkan ya, dia langsung berdiri dan dia langsung menjauhi tempat ini. Saya akan coba lagi untuk ke sini ya. Bahkan apa? Dia keluar. Mereka sekarang berada di luar. Tapi karena kita sudah memperisai kan, tempatnya kita perisai, jadi dia tidak akan bisa untuk lari jauh dari tempat sini. Paling mungkin dia di samping sini ya kan, di luar. Nah kalau begini caranya kita harus memakai mediator ya. Saya akan tangkap mereka, dimasukkan ke teman kita untuk menjadi mediator. Seperti itu, kayak gitu. Kondisi di dalam rumah memang sangat memprihatinkan, namun beberapa perabot rumah masih ada, sehingga terkesan ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan untuk mencari informasi lebih dalam lagi, tim alam sebelah menggunakan mediator dari perguruan Nur Saifullah, dan proses mediasi pun dimulai. Saya kesini dengan baik-baik. Saya kesini dengan baik-baik. Saya ingin berbicara dengan Anda. Bapak! Kalau Anda mau bicara dengan saya, Ya Bapak! untuk Bapak! Ya Bapak! bisa tenang nggak? Ah! Bisa tenang nggak, Dak? Kaca! Kenapa? Ikaw ba ba sini? Iya, kami panggil. Ikut dong di sini. Serang aku ay! Ini tempat aku! Ini rumah manusia. Ini rumahku! Lain. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Ah! Nama pian siapa? Kami datang baik-baik sini. Kamu bisa mengancam itu. Aku anak baik-baik Pantul Nikam. Kami datang sini baik-baik. Kami tidak ada ingin perkelahian dengan Anda. Bagaimana? Berikan nggak? Boleh! Lihat. Di lantai bawah situ. Lantai sambungnya. Jangan. Go. Boleh! Kamu ranai kan? Apa? Hah? Santai, Bang. Kamu ranai kan? Aku berani membulat! Jangan malam! Pedang di sampingnya, Pak. Mediator pertama yang dirasuki pada mulanya sangat-sangat marah
tiba-tiba tertawa aneh. Orangnya ada? Hah? Kata. Kamu kada rangai kepada aku lepasakan? Orangnya ada? Hah? Orangnya ada? Hah? Diam dulu. Tenang. Begitu baik-baik aja emang. Emang kan pakai. Kita berkisahan aja baik-baik kenapa? Aku akan mengizinkan kamu di sini. Aku akan mengizinkan bagian kamu di sini. Kamu nikam karena mau tenang, aku tetap aja aku ikut. Saat ini kan ada pilihan. Baik-baik lo nak. Kita berkisahan aja apa berang? Lah. Kenapa? Ini kenapa rumah nih kan diam nih kenapa? Aku ada. Di sini nyaman. Kenapa dia nyaman? Nyaman kenapa rumahnya? Coba lepas. Nah, lepas nah. Duduk jujur. Boleh. Kita berkisahan aja baik-baik kenapa berang? Rambut panjangnya kamu. Coba kamu pian. Siti Jamah. Oh, nama Siti Jamah kah? Jadi biar menunggu tempat inilah. Orang aja nggak pian di sini. Banyak. Berapa orang sini kang? Berapa orang? 17. 17 itu siapa jalannya? Keluarga kau yang lainnya. Hidupnya sekeluargaan lah. Ikam ini kakak kan seorang ibu kah mbak? Ibu. Buat. Menyarikannya biarnya. Anu deh Pak, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Hanya menyaut sangka lagi yang sangka. Maaf ya ganggu nih. Kami kan tahu kan ada sejarah di sini nih. Banyak dari warga sekitar gitu nah. Nah, komputernya bingung. Kenapa di sini banyak sesuatu hal yang ganjil gitu. Ujarnya pengah kontentol sini nukar aja mau daun bayarnya. Nah, tuh bujur kok ada tuh. Tunggu nih lain. Pian kayak mana? Hah? Pakai aku soal. Kenapa itu? Kenapa itu akan supaya apa itu? Udah tujuh. Kenapa ada Sekira apa? Gerang itu? Mesinnya bukan bentuk. Tuang beca datang sini jangan untuk warga sini mandahin. Karena bisa masuk ke dalam kayaknya kan biar lagi kan duitnya. Kenapa jadi kayak gitu tuh? Sekira apa itu? Aku mau tujuh ya Pak. Petunjuk supaya apa? Gerang dulu petunjuknya itu supaya apa? Kamu lain alam. Supaya rumahnya. Aku kan hendak rumah ini para kira. Apa? Apa? Ada hendak di Di Paraki. Paraki. Kenapa ini rumah manusia? Kenapa ini ada hendak? Ini aku. Jadi Lapian tinggal di sini mulai babilas. Puluhan tahun sudah. Lawas udah lah. Jadi rumahnya kosong lawas gitu kan? Kan diambil gitu lah. Awal mulanya kan yang mendiami tempat ini siapa manusianya? Manusia apa? Itu mbak manusia yang ada lagi dan mendiamnya gitu kan? Awalnya tuh Pian aja kah atau ada yang lain? Lain sebelumnya. Nah terus kemana tuh yang lainnya?
Usir makan. Musir yang kuasain tempat sini gitu kan? Harap pian lah. Ngusir tempat orang lah. Sama kenapa yang kalau misalnya warga melihat penampakan itu kan Bu Hentian kah atau siapa? Itu anakku. Oh, anak Tian kah? Pian ini dari mana aslinya? Asalnya? Dari Tanjung. Dari Tanjung jauhnya Pang ke sini. Kenapa jadi ke sini? Aku ketunjuk. Kamu dari bangsa apa? Bangsa Kalungkoy. Oh, bangsa Kalungkoy kan? Jadi orang-orang yang sebelumnya di sini nih Kang Gawi supaya berjauhan lah. Ikan kayak itu kan tujuan supaya Gak ada mau memarahi sini. supaya rumah nih kurang ada mendiami lagi gitu. Pasti terbantu. Supaya tempat ini supaya kayak hantu kayak itu. Tenang nih Kang. Tenang kan gitu. Kurang terganggu ya Pak? Aku yang terganggu biar sini banyak kurang. Biar aku. Warga. Kurang ganggu aja Rek. Udah awal aku dan tenang lo. Nyarikan mana pian lah? Baik-baik aja. Selamat terbang. Yang mau balik ke Jepang ini. Nah, itu anak ini. Amun warga hendak menempati di sini Pak kada sebelumnya di Alpian Bulu nggak sudah? Mama yang tahu. Takut-takut benar. Jadi bila ada warga yang hendak menimil ini kamu bunuh. Amun yang mendiami orang harap mang ya baik kan? Kebodohan. Takut kalah kan? Iya. Mau kalah kayak kemana kan? Amun orang Pang hendak menghancurkan rumah sih kayak apa? Aku tak tunjuk. Lanjut. Pian manggil siapa nih? Oh iya ada pak. Tahu. Mereka datang. Pian manggil siapa? Kita ikat aja dah. Lanjut. Mediator yang mengaku namanya Siti Jamah ini berteriak memanggil yang lain, dan Ustadz Alwiridan dan Ustadz Juan mengeluarkan si Siti Jamah tersebut dari tubuh mediator secara paksa. Banyak. Dari mediator yang bernama Siti Jamah tadi dapat kita ketahui bahwa dia tidak suka dengan kedatangan tim alam sebelah. Namun juga kita ketahui bersama bahwa penunggu di rumah inilah yang sering mengganggu warga sekitar, dan mereka adalah bangsa Kalakai dari Tanjung. Selanjutnya, mediator kedua pun disiapkan untuk menggali info lebih dalam, dan penunggu rumah ini yang katanya 17 orang. Aku boleh sampai. Bapak boleh sampai sini. Baik-baik lu nyawa. Baik-baik lo enggak. Boleh kamu ganggu kami.
Kami di sini baik-baik, kenapa kisah nih kan kenapa ikut di sini? Kami terus saja sini. Kami kan anak pun jauh sini. Ngerti kan pun jawab? Ikam meresah masyarakat kena kawai kan? Udah ada yang mengganggu. Cuma anak tujuh pun di kabupaten sini. Kalau mengganggu rambutnya. Bisa tenang lah Sumat. Kenapa? Nah kalau awak, Ini rumahnya. itu ya mereka. Ini mau Ini rumah makan rumah Ikam nih. Ikam datang ke sini mau huninya. Kami berpuluh-puluh tahun di sini. Sebelumnya aku Ikam. Apa datang? Kami sudah berusaha keras merasa di sini. Kami sudah berperang mempertahankan rumah ini. Wali Ikam datang ke sini lah. Perang siapa ya? Lawan buat sini bang. Maksud Ikam apa? Maksud Ikam tuh dulu berebut orang sini. mau ganti ke ambil alih sini lah. Berarti beneran. Gak ada buat kami. Jadi kan tenang lah mendapat kawanan kita, baik-baik kita. Terjadi sedikit pertarungan untuk menenangkan mediator yang juga sangat marah. Kenapa Ikam nih emosi banyak? Unda merasa takut di sini. Di kemana aja. Nah Ikam gak kau dianu. Kami terganggu Wali Ikam datang ke sini. Kamu mau baik-baik, kamu kawan ngomong Ikam kamu bilang. Unda kada peduli. Wali Ikam mengganggu ke sini. Berarti Ikam terlebihan dah. Wali Ikam datang mengganggu ke sini. Aku sangat tidak mengganggu. Aku cuma hendak baik-baik, hendak mendapat info dari Ikam supaya Bon Ikam ini jangan lagi mengganggu warga sini, masyarakat sini. Bukan tempat mencari info. Di sini tempat tinggal kami. Jujur, kamu nih satu hari ada manusia bang sini. Mereka mengganggu manusia sini aja. Kamu nih kena ada manusia sih, cuma dia di rumah ya pegang. Salah mereka seorang. Salah mereka. Buahnya tuh tapi beriman lawan Allah. Ngerti Wali Ikam? Jadi kan salah buat kami mengganggu orang-orang nak itu. Lima bang. Yang lima bang, ya Pak. Nah, tergantung punya sakti kami panik. Biarpun kalah, Kamu sudah kalah gak pegang? rasa jauh. Jauh mana? Barang naik mana itu urusan kami. Kemana dulu? Terserah kami. Ya rumah pulang. Mati kah apa? Terserah kami. Abang udah sudah sakit gangguan nyawa. Udah pulang kena santi. Maman dan siksa pulang. Kami gak ada minyak. Gara-gara buat nikah. Mama Ikam aja kata bapak. Kami kerja. Tapi yang menangis-nangis tadi. Lantaran bubuhan nyawa nih. Buat nikah jauh aja. Lu jangan dong cari kamu. Ini rumah buat kami. Kami oh ya udah di sini. Membangun bersama. Kamu kayak itu nak kan pilihan aku bersih emang ya. Itu aku usir sih betul sudah rumah sini. Serah buat nikah aja. Insya Allah kau menang, insya Allah kau menang kamu. Rupanya terus saya akan buat pulang. Anak apa mau datang sini? Kami dari di bawah. Dari bisa di depan geran aja kan. Ganggu ada. Ada. Akan ganggu aku nih kan. Itu baik kerja kan ya. Mau dari sakit pandang pulang ya nak. Kayaknya ngabaikan nomornya. Mau dari buku banyak ya pak. Kami mandirakan. Ini mandirakan kena. Jangan ganggu yang macam. Ini anaknya Kak. Siapa namanya kan? Mereka. Bersama dengan kau yang Kenapa ya? Cuman aku Kenalan, tahu kenalan. kenalan kiawan namanya kan. ngendek jam. Sejam. Jam lah. Kita lebih aja nah. Dudukan kita ya. Duduk kau, duduk kita. Tenang aja kita. Boleh kamu jangan ada. 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 Dudukan kita pisahan.
Kamu lawas ini dah. Lawas dah. Berpuluh-puluh tahun. Itu Dina Banda yang mengalahkan buruan di sini. Jadi dulu jadi Ikam tinggal di sini sudah berpuluh tahun. Dan Abah Ikam yang yang mengalahkan bebuan sini. Maksudnya bebuahan alam Buruan juga. aku di sini, Bang. Bangsa Kalukui di sini. Oh ini namanya di sini ada suatu desa kayak namanya desa Kalukui itu. Di bangsa Ikam kah? Buat kami berangkut dulu mendapatkan tempat ini. Oh berangkut. Akhirnya menang Abah Ikam gitu kan. Siapa lagi Abah Ikam lah? Ikam jago apa? Banda juga. Banda aja. Tahu masalah itu. Abah dan Mama Pian lah di sini lah. Ya, Ikam anak yang keberapa dari ke-17 saudara dari yang Mama Ikam? aku anak pertama. Oh, anak pertama. Berapa di sana Kian, Pian? 15. Oh, 17 sudah Abah sama Pian kan? Ya. Pian ini tadi penuhannya lah. Eh, Oh, itulah. Jadi banyak adik-adik pian lagi lah. Itu Pang yang menjelma jadi siapa tuh yang menukar paman pentol itu siapa? itu adinda kau yang tuh. Kenapa bisa ngomong kayak itu? Punya dasar ketujuh. Dia lagi melihat orangnya tapi beriman kayak itu. Sekira apa juga kayak itu juga? Yang menjaranya, Nyaman jarak kayak yang gitu. sadar ya. Tinggi. Nah, Pian Pang yang rancak menampakkan itu Pang siapa tuh? Menampakkan ke warga sekitar. Itu bukan kami, Bang. Sekira apa kayak itu? Bukan kami ketujuh. Sekira apa? Supaya buannya tuh kan berparak lawan rumah nih. Kami kada hendak tempat ini nah, ditempati orang manusia nah. Nah, maksudnya kadang hendak di tempat di manusia berarti Pian kadang mau warga tuh ada beparang sini kayak tuh Pang. Ya. Amunnya Puluh kenapa? tahun dari sini nah. Buannya anak menempati sini lah. Nyaman banar itu tuh. Kami bertarung uyu-uyu nah, abanda bertarung di sini. Amunnya kenapa manusia tinggal sini apa itu? Amunnya suatu saat gitu. Pokoknya kami kan tahu, kami bunuh tuh Bang. Atau ada yang hendak menghancurkan wadah ini kayak apa? Kami bunuh. Sebelumnya Pang yang hendak menghancurkannya adalah. Iya. Nah itu harus tahu lah. Unda kadang campur urusan abanda itu. Jadi nggak ada yang wani beparak nih lah. Abanda punya hitam. Iya. Hutan dan sangitinya. Abah Pian tuh dari sama jual dan Mama Dian dari Tanjung. Sama aja. Pian ini Pang empat dari Tanjung kah atau pas di sini aja? Udah lahir di sini Bang. Pian besar di sini lah kayak Ya. lah. Siapa lagi selain keluarga Pian yang ada di sini? Bukan keluarga besar kami Bang. Keluarga besar Pian. Jadi bebuan Pian aja gitu lah. Ya. Oh. Karena maunya ada manusia buring sini kayak apa? Karena bunikan. Nggak peduli. Kenapa kada mau tinggal kayak orang Amunnya ada rumah? orang mana musir ikan kayak apa? Sakitnya bunikan. Peduli. Pas kalah bunikan kayak apa kan? Belum tentu jualnya menang. Menyambung kalah kayak apa? Saya jauh. Jauh pada mau ya. Tinggi kemana Pian anak betul? Barang hak mencari tempat yang kosong lah pulang. Yang dari tempatnya yang ada dibacakan Al-Quran. Nah kenapa Pian hendak mencari rumah yang kosong kada mencari wadah lain gitu nanya? Karena bapak kami hendak mencari ketenangan. Amunnya ini Jadi kan kamu takutan lah bila rumah dibaca Quran. Jelas kami takutan. kenapa? Entah kenapa bukan kayak itu tuh ada perisainya. Nggak ada pelindungan, nggak ada tahu juga. Tinggi. Jadi kamu kada kau menambus gitulah. Tinggi. Kayak bubuan pian nih Bang. Baik kan Biman juga. Kami kada hendak. Kenapa kada hendak? Salah kami ya. Urusan mau nikah. Abah takut aja. Tinggi. Nah kalau misalnya nih ada warga yang hendak buparak kah, hendak melihat kayak tuh nah kesini, kayak apa Pian? Peduli kami kada hendak. Bubuan sini paraki. Berarti Pian kada hendak warga sini nih buparak sedikit pun Kada gitu lah. Diganggu ya gitu lah. Kami merasa terganggu membuat peparak. Bukannya Pian ini berada di tengah-tengah Oh, warga kayak tuh nah. Soalnya nggak ada kayak itu kan. Kada pernah habis kan mana londa kan. Dengan bebuan kami kada habis nih kan. Biar kanja. Sampai belum tenang tuh bang. Sampai buat ikam baik tuh bang di sini. Biar kanja. Yang kan sampai kada mengganggu warga lagi ya. Ya Tinggi. Biar aja. Mun betarus kayak itu mau warga pilihan ikam ke bawah lu. Ampun rumah aja kada begaduh kenapa ikam mabut di sini. Ampun rumahnya dia begadung makanya tim anu sih Iya, parah. betul. Aku jadi Masuk sini. aku izin jual. Mau lawan ahli warisnya. Makanya diizin akan aku di sini mana ikut ikam nih bang nah. Ading Pian kayak di belakang. Ading-ading dah. Kenapa? Nggak tahu. Jual jauh sini. Ada Aduh, saya kan menjadi penuhannya, memimpin aja deh keduanya. Amunnya bagian ikan pindah tuh maka biasanya buat-buat jenis ke dalam pusaka itu. Ada besar-besaran. Kado. Kami ketujuh tempat-tempat kosong. Tempat kosong kayak Tadi tuh lah lah. pada ketujuh kayak itulah. Anu jujur lah, Pian yang pernah mengolah orang sampai masuk ke dalam got kayak itu. Itu bukan kami bang. Kenapa Pian melakukan kayak itu? Kami kadang ketujuh. Kada kasihan kah dengan manusianya? Biar kanja. Berdosa lah bagian gambar tinggi. Ya imannya kada kuat juga. Letakkan dia.
Sama ya, pian menjahi orang. Bapak jua itu panggung yang ketujuh ami. Bukannya pian tuh berada di tengah-tengah warga apa itu nah? Warganya tapi Biman juga kalau yang berparak sini nih. Berarti pian berharap gasan warga kada boleh berparak sini kayak itu kah? Cek ya rumah ini bonita menguasai kali serangan. Belum keluar kerja kayak itu. Ya. Mungkin udah kawak itu ya Allah. Tinggi. Kena suka ada tujuan rumah nih kena. Biar aja. Amunnya Kami bunuh tuh bang. amun ada yang lebih kuat kayak itu nah kayak Ustadz nih kayak itu nganu pian ya Pak. Tahu abang dah biasanya tarung-tarung kayak itu ketujuhnya. Umun misalnya kami bupandir dengan Abah pian pang kawalan. Tahu. Nggak ada orang mengadakannya. Abah itu gimana nih? Ih, Ada yang berparak sini. amunnya Bisa anak sarik badannya. ada muni pada akan bujur-bujur kan kita baik-baik juang ke ini nah. Jadi pun misalnya pian anak bepadah apa kata negara warga kawa juga pian memadahkan. Pokoknya bukan kami kira ketujuh manusia masuk sini. Nah makanya kami Apalagi berparak. Nah, makanya pian bepadah dan Abah pian nyaman Abah pian bepadah dan Nggak ada aneh. Ya sudah ikam mana ikam petakunya dulu sekira ikam kada anak termasuk abah ikam udah kan udah baik daripada mun kami kuliah Abah ikam lo Ada anak nggak? ada hantar apa nih kita kurang dulu. tinggi. Dari pengakuan mediator kedua yang bernama Itgom, dia mengakui bahwa mereka suka mengganggu warga yang lewat dan tidak suka diganggu oleh orang lain. Jin jahat yang sering mengganggu ini perwujudan dari iblis atau seton. Mediator selanjutnya pun kembali dipersiapkan, dan kali ini akan mencoba memasukkan kepala keluarga dari penunggu rumah ini yang katanya lebih pemarah dan lebih kuat dari yang lain. Setelah mediator dimasukkan, tiba-tiba dia langsung menyerang dan insiden kecil terjadi. Kaki Ustadz Alwiridan terperosok karena lantai rumah yang rapuh. Siapa berkuasa di sini berkat? Kang lah. Lain jangan kuasa sini, yang kuasanya Allah. Aku di sini tempat baik nih Kam. Ada baik-baik. Bahkan jahat sedang sini. Siapa jahat? Bukan Ikam yang merasakan saat ini. Apa kerja Kang? Salah buat. Coba kita baik-baik benerin lah. Alah. Gua kan sudah nangkap anak biniku. Emang kayak apa kita nih? Tentang kah? Enggak kan tentang nih Kam. Anak Kam baik aja. Ada aku yang Sama sampaikan. Kam aja. Aku bela diri aja. Bela diri aja aku nunggu nikam. Mau kan baik mau nih. Alah. Mau juga. Ya. Enggak itu harus pilihan lo. Banget dong patah lah. Jangan main keroyok. Karena tidak bisa diajak secara baik-baik, maka pertarungan pun terjadi.
Makhluk satu ini sangat kuat, membuat Ustadz Alwiridan kewalahan dan terpojok. Mau baik atau enggak? Ya. Setelah dilumpuhkan pun, dia tidak ingin menyerah, bahkan bisa bangkit lagi dan kembali menyerang. Benar-benar jin yang keras kepala. Mau baik atau enggak? Kembali Ustadz berhasil melumpuhkan makhluk tersebut. Tapi dalam ketidakberdayaannya pun, dia masih sempat akan membuat portal untuk meminta bala bantuan. Namun Ustadz sigap dan segera menghapusnya. Baik mana aja, duduk, jujur. Kita berkisah. Anak apa kang? Anak kau kisah sini, kamu nikam nih. Apa maksudnya kang? Pinak aras benar. Salah boy. Anak kakak itu kan sama dengan sewargan pengarasan. Emang kayak itu kata kami, maulah sangit. Ya kamu baikan aja pun kami kalau kau jual lah. Kenapa? Kami kalau bisa akur lawan manusia. Banyaknya pada ada makhluk lain kayak ikan yang melakor manusia juga. Itu bukannya lain kami. Lepas dulu ya. Udah lapas kamu balik pandangan aku lah. Ya pak. Hah? Hei, Jujur lah. hei, Janji. janji. Bisa kamu lah. Ya. Udah lapas kan? Dan akhirnya makhluk tersebut bisa diajak berkomunikasi, walau dengan wataknya yang keras kepala. Apanya yang nyaman? Buat kamu yang nyaman. Kasih kamu lah. Aku kata assalamualaikum man. Aku lihat agama itu. Ini permisi nah. Apa permisi? Kamu siapa? Ini nama dia. Kenalan dulu kita ya pak. Nama aku Lacok. Ngacok, Lacok. ngacok. Tulis kak. Hah? Kadang takut. Coba jangan kayak tarik kayak itu. Kami ini kesini datang. Salah aku aja, aku kayak itu kata kami. Ini nah, dia mohon maaf ya kalau Iya, kita minta maaf lah kalau salah. Anak takut mana Rai kau ayo. Takut apa? Takut na yang ngerajak di depan nih bukan Tian kan? Maka sudah kesahkan dari Anak takut lagi dari Tian. apanya takut kan? Yang rajak mau nampak akan itu dari Tian kah atau dari anak-anak Tian? Aku ada dua. Aku ada dua. Apa? Kita kau baik-baik kan nih. Anak awak, ayo bang sudah mata kami aja kok tadi. Baik ini. Ya sudah. Anak-anak tujuh keluar. Kenapa sekarang jadi keempat tahun normal? Salah gue di bang rumah kami. Kayak buah kita mempertahankan rumah kami ya pak. Tapi masalah itu rumah manusia Iya. nih. Lain itu mereka. Orang untuk mengganggu warga aja. Salah kami ya.
Ini lawas kada di tempatnya. Kasihan warga diganggu terus kenapa? Jadi ini lawas kada tempatnya. Lalu boleh kan tempatnya? Namun kan ada manusia tempat sini ya, pengen apa nih kan? Kami bunuh. Sudah lah, aku tadi anakku jam bunuh, apalagi aku. Nah bujur lah biar pian. Amunnya kuat kan manusia ya, apa nih kan? Melawan tetap biar mati taruhannya nyawa. Aku mati kan lah. Mati dia pada pindah ke lain gitu lah. Anak yang kamu pada pindah aja. Itunya lain aku. Aku ini ibaratnya kepala keluarga, mempertahankan kehormatan kayak Bantam juga. Bujur lah bahari pian pernah berkelahi dan orang sini. Bujur benar. Itu dengan siapa aja. Banyak kayak dari bangsa kami juga. Oh dari bangsa tuh. Ya, Pian sorangan kah atau keluarga pian? kami bisa keluarga. Oh, bagian perempuan. Apa? Ada siapa aja selain pian di dalam sini nih? Banyak kayak 17. Kami sekeluargaan. Ada orang lain. Jadi tidak orang lain lagi. Dia bukan kami yang pertama masuk ke dalam benar. Sabuting aku hantui awas. Gue ngerti mukanya. Ngomong kayak itu tangkap aja kan? Apa yang nangkap aku? Kemana kan kau dia? Salah gue. Aku bawa ya kan? Sudah. Orang kami juga. Kehendak bukan kang enggak. Anakku tadi nalapsakan duluan biniku. Ada, aku bawa ya kan tuh, aku karantina lu punya kamu. Apa mang karantina aku? Sekiranya kebaik, mungkin ini kelakuan. Aku lain orang tua. Aku masih mampu. Padu sabar kamu karantina aku. Aku masih harap. Kami ini kehendak juga diusahakan ke keluarga itulah. Itu benar ya pertanyaannya itu benar. Lawan juga mau ada manusia karena menempatnya sini biarkan aja. Siapa manusia yang akan mendapat ini? Bagaimana? Siapa? Terus tahu kita? Tahu. Menghadangnya ke sini, awas yang ke sini. Ikan sudah pergi lagi sini sudah. Mama, ada. Aku bawa. Nah, coba lihat. Why? Nah, Why? lo pantas lagi. Amunnya misalnya ada yang menghancurkan tempat ini pak kayak apa? Ku bunuh, yang tadi ku bunuh. Bunuh kayak kamu bunuh manusia awak. Awak. Bunuh orang awak ya? Siapa awak? Aku baru tahu. Ayo. Anak yang tahu orang di mana awak aku aja. Ayo. Awal lagi kamu orang di mana ayo. Ya anakku tuh dasar tahu. Apa? Apa? Karena madahi kelemahan ikam. Nah, terdiam. Nah, tahu aja pak. Mana ya? Segel udah masih belum nyampe segel sudah lihat nampaknya. Kita kayak harus segel lawan lagi. Maka dia anak berjanjian kita. Baik tadi dari Inggi ulun kami tahu pak mau watakkan gitu tapi kita mau bukan baik-baik ya pak. Maka saya ini lu malah. Karas juga. Mau aku karas pada batu. Baik kan? Inggi, nah amunnya memang bujur nah misalnya suatu saat gitu ada warga datang sini kayak apa? Kami akan segel. Kenapa pian mun kada bersegel nih anak melawan ini? Mana melawannya lagi? Kita sudah bersegel ya, sudah Pak. kalah itu sudah. Sudah kalah hai. Ada kayak apa rumahnya? Tadi jelas benar main keroyokan. Tapi yang terakhir tadi. Aku sorangan aja, biniku cakanya ada kawajuan bantu aku. Nih ditangkap nih beratan. Itu tuh berarti enggak apa jadi. Nyata aku disuruh diam. Pada aku gerak aku disitu tadi. Kenapa yang Jadi main? kalau om bicara Ayo, Anak-anak pian mah kok masih banyak tuh di. makanya kasihannya, mun kami ditangkap jadi anak yatimnya. Aduh, mau bataan mau nikah. Terus wargaan mau nikah 17 kena ya Allah. dipindahkan ke tempat Pindah yang aja, lebih baik. Tawa lah makanya kami dupa, kopi pahit. Apa pian anak minta dupa sama Oh. kopi pahit? Itu makanan kami. Jadi si orang lu. Ainggi makan. Makan dulu lah. Di mana ikan tahu? Tahu di mana ikan? Tahu? Dupa. Supaya apa? Saya harum awak. Kami ketujuh. Maka pian makanannya tulang. Inggi papa betul dupa. Ini kan 4 jam kami dah. Enggak. Inggi. Karawak dah aku. Kecuali mun pian anak berjanji mun misalnya ada orang anak sini. Mau lah maksa. Tapi kan segel ya, Pak. Ya. Makanya jangan harus bisa kau lawan lagi. Bapak anak kayak apa nih? Baiknya nih. Hah? Kasihan anak-anak pian di belakang. Ikam nih keturunan Inggris bener loh ikam nih. Ayo pas. Nah, aku. Apa kan? Hah? Ada anak surga Pak. Urusan surga bukan kamu aja. Aku anak di neraka. Kan baik kan Pak gitu. Inggi. Pian dari suku mana gerang nih? Apa? Suku mana? Suku apa? Pian dari mana? Bangsa apa ya? Bangsa apa? Bangsa Jin. Ya jin apa? Dari mana? Mana Siapa? Inggi. Bapakku pada haluan kamu mulai. Nah, kan namanya kita ketahuan makanya kita bisa bawa padahan. Sekarang kuai ada yang merahasiakan, ada yang kada. Tapi Mau lah padahan beratan rahasiaku. Tapi sudah bisa ada. Kayak bukan kamu jaga rahasian, mau lah aku padahan.
menyimpang. Nah, makanya rasakan lo. Nah, Nah, tapi kalau misalnya Iya, iya. kayak bangsat itu kan kau aja di Padang kan anak dari Timur Padang mau anak gini ya. Jadi kamu udah bawa aja udah keluarga anda. tulas lalu. Jangan ada kesengkel lawan tadi. Ya, suka tahu lagi nih bawanya. Ada. Bawa. Pasti itu kan. Kata aku. Udah tuan ya. Keluar ya. Makhluk yang bernama Lacuk bersama semua keluarganya yang berjumlah 17 orang disegel dan dimasukkan ke dalam sebuah cincin untuk dibawa dan dikarantina agar tidak mengganggu warga lagi. Ya pemirsa alam sebelah tadi sudah kita coba untuk memediasi dengan Dengan alam alam sebelah. sebelah dan sama mediator-mediator kita. Itu Ustadz, jin itu yang dirasuki mereka tadi itu berbentuk seperti apa Ustadz? Itu jadi bentuknya ya. Jadi tubuhnya besar. Terus agak gemuk gitu ya. Terus wajahnya bulat dan giginya tuh kayak gigi hiu. Dan matanya kayak ikan koki. Jadi kayak setan mungkin. Iya, kayak makhluk jin yang memang jin yang baik ke setan gitu. Oh, jadi Karena kan iblis, setan dan jin itu beda. Berarti memang ada di sini adalah jin-jin yang jahat atau roh-roh jahat ya, Iya. Ustadz ya. Iya. Dan kenapa bisa sampai berada di tempat ini nih Ustadz? Nah, jadi karena rumah ini sudah kosong sangat lama, berpuluh-puluh tahun ya kan. Jadi wajar ya, suatu rumah yang kosong itu ditinggali oleh jin seperti mereka. karena tidak ada penghuninya dan tidak ada yang membacakan doa-doa ini. Iya, karena rumahnya Jaga. tidak ada dibacakan Al-Quran, tidak pernah disolatin, ya kan. Akhirnya ya mereka melihat kok nggak ada perisainya ya kan, Iya. nggak ada tidak ada kekuatan yang dari Allah Melindungi ya. untuk melindungi ini, tidak ada. Nah, Tapi tadi katanya Ustadz, tadi ada beberapa yang mereka kasih tahu juga, katanya kalau misalnya ada, walaupun orang itu beragama dan itu adalah ditempati rumah ini, tapi mereka akan tetap datang ke tempat itu. Ustadz, kenapa nih Ustadz? enggak, mungkin tapi kalau orang itu katanya yang paling imannya tinggi, Oh, ya, imannya. iman takwanya tinggi. Kalau jual banjir iman-imanannya kalau Islam KTP aja, Tinggi. oh nyaman benar, ini bukannya menggoda, menghancurkan. Tapi kalau yang Islamnya yang menetapi bujur menetapi keislamannya, nah itu sulit mereka untuk menggoda. Karena memang sudah dalil ya di Quran ya kan, sudah dikatakan banyak di sana bahwa setan, iblis atau jin jahat laknat seperti itu ya, itu mereka tidak bisa mengganggu manusia selama manusia itu mempunyai iman dan takwa. Apalagi mempunyai doa-doa penjagaan yang kuat pada Allah, yang zikirnya panjang ya kan. Nah, itu sulit digoda mereka. Ustadz tadi yang mamahnya tadi katanya ibunya tadi yang dari Dari keluarga jin itu jin tadi, tadi itu berbentuk Iya. seperti apa Ustadz? Soalnya Ustadz tadi bilang rambutnya panjang. Ya, sama-sama aja, cuma ada Oh, rambut ada panjang. rambut panjang, Ya, ya. cuma sedikit ada make ya. Oh, berarti bedanya itu kalau misalnya Tapi, wanita ada iya. rambut panjang, ada make upnya. Ya kalau Maksudnya tadi make upnya? iya make ya, dampul. Berarti Berarti di sana juga memakai Memilih- make up. ah. Iya, make up juga. Kan dia kan perempuan juga kan. Jadi dia pakai make up juga gitu ya kan. juga. Nah, ini Ustadz tadi kan ada tiga jin tadi ya yang sudah diambil nih, mau diapain lagi nih? Jadi ini kan tadi ada 17, katanya kan 3 orang saya ambil. Jadi teman saya tadi satu ya, itu Sultan Al-Ghoribi ya. Heeh. Itu memang dia bergelar dalam gaib, itu namanya Sultan Al-Ghoribi. Dia membawa sebuah cincin yang memang bisa Menarik. memang ya untuk membuat mereka di dalam situ aja. Dia mereka dipindahkan, ditinggalkan, dimasukkan dalam situ aja. Seperti itu. Jadi semua makhluk kayak sini dipindahkan aja. Jadi rumah ini bersih gitu. Tidak Jadi ada rumah lagi ini bersih. yang nggak ada gitu. Berarti rumah ini sudah tidak ada berpenghuni lagi, tidak berhantu lagi Ustadz ya? Iya, jadi ya untuk sementara. Untuk sementara, maksudnya untuk sementara nih Ustadz? Ya kalau rumah kita kosong, tidak ada pembaca Al-Quran, Ada tidak lagi ada. dong. Ya ada lagi kan? Ada lagi yang jin-jin lain yang Ya ada datang lagi. sini ya? Jadi ya mudah-mudahan kita doakan semoga rumah ini tepat ada yang mendiami, Heeh. juga lalu sering dibacakan Al-Quran, terus disolatin ya kan. Nah jadi bukan rumah ini aja ya, rumah kita pun kalau jarang dibaca Al-Quran, jarang disolatin itu kayak kuburan rumah jadinya. Kan kuburan sunyi kan, nggak ada orang baca Quran, nggak ada orang sholat ya kan. Nah, itu pantas itu untuk menjadi teman para setan. Nah seperti itu. Nah Ustadz tadi kan dia bilang mereka ingin disediakan kopi pahit, kopi manis seperti dupa. Bukannya makanan mereka itu seperti
tulang-tulangan itu Ustaz? Ya memang kalau diterangkan di banyak di Al-Hadis ya kan, di Muslim, Bukhari jalan dan juga di surah Al-Jin, memang makanan makhluk itu adalah tulang. Tulang. Jadi yang dupa-dupa itu apa Ustaz? Iya, maksudnya itu Kalau apa? dupa itu karena harumnya itu, karena harum-haruman jin, manusia maupun malaikat tuh senang yang berbau harum-haruman. Kalau misalnya yang kayak kopi itu Iya. Ustaz, kenapa nih? Mereka malah katanya tadi dibilangin minta kopi, minta dupa, terus macam-macam dimintanya. Ya memang kalau dia Susu memang ini, susu hitam, susu. kalau dia memang bisa minum kopi itu ya nggak masalah. Nah, Kalau dia minum benar-benar diminumnya kopi itu, dilihat dengan nyata kita melihat dengan nyata itu diminum dengan habis itu nggak masalah. Kalau diminum nggak habis atau mungkin cuman ternyata penguapannya kan, Iya. ada kan orang kadang mungkin kopi pahit berkurang, dia kira orang gaib minum, padahal itu penguapan. Nah, kalau betul-betul minum seperti kita ya, minum kan Habis. gelasnya gerak gitu, minum itu baru minum. Berarti itu mubazir ya Ustaz ya? Iya, hukum bajir jadinya. begitu. Jadi berarti ini warga sekitar sini ya, warga sekitar sini boleh dong datang ke sini lagi berarti Ustaz ya? Iya boleh, ini sudah nggak apa-apa lagi sudah. Udah aman, Sudah aman, berarti tidak ada lagi penampakan-penampakan Ya, untuk sementara. ya. Nah, tidak ada lagi penampakan, Ya, tidak ada lagi yang Dan mengganggu. semoga warga di sini ya sering-sering mungkin keluarganya atau di mana ya kan sering ke rumah ini untuk setiap hari ya, paling nggak setiap hari ada membaca Al-Quran aja gitu. Pokoknya intinya harus ada yang datang sini mendiami, membaca Al-Quran ataupun Iya. sholat. Sholatin atau baca Quran, mungkin datang sebentar baca Quran, pergi silahkan ke Bapak. Yang penting Walaupun tidak didiamin. iya, kan karena masih kan tempatnya mungkin perlu renovasi, diperbaikin ya kan itu untuk sementara supaya amannya rumah ini, Supaya aman dan tidak ada menjaga yang keamanan lagi. rumah ini ya kita terus-terus setiap hari membaca Al-Quran. Terserah lah setiap siang, pagi, atau malam ya kan terserah. Yang penting ada ya Ustaz? Iya ada. Dan ini pun jangan rumah ini aja ya, rumah kita juga. Ustaz, dari kejadian tadi apakah ada pesan-pesan untuk warga-warga yang di sini Ustaz? Ya, kalau pesan saya tingkatkan iman dan takwanya kepada Allah dan juga diperkuat lagi doanya, ya kan? Terus diperkuat lagi zikirnya kepada Allah, ya, supaya kita tetap dalam perlindungan Allah dan bisa selamat dari dunia dan akhirat. Iya. Demikian sepertinya episode kita Ya. pada hari ini ya. Dan jangan lupa saksikan terus Alam 11 tiap hari Kamis Pukul 11 hanya di Prima TV. Dan akhir kata Dini berserta Putri Devina dan Ustadz Alwiridan. mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian alam sebelah kali ini. Semoga dengan tayangan ini kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman takwa kepada Sang Pencipta. Nantikan tayangan alam sebelah selanjutnya hanya di Prima TV. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadikanlah bagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.